teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Seperti biasa di sebuah jawaban kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan dikupas ya, dikupas persoalannya, mungkin dikupas tentang hatinya mungkin ya. Dan ini untuk kedua kali sebuah jawaban dihadirkan bintang tamu suami istri. Gitu. Boleh ngambil asbak ya? Boleh, kan punya silakan. sendiri nggak apa-apa. Senangnya kalau misalkan yang datang ini pasangan, Senang. ya karena kalau cuma sebelah aja tuh biasanya Nggak PR enak. lo jadi double ya Mas Bro Iya, ya. Iya. Ngomong ke kiri, Kalau ngomong ke sebelah kanan. mereka nggak mau benar berarti. Itu dia. Sebuah jawaban menghadirkan bintang tamu yang pastinya teman-teman kalau dengar, memperhatikan, bisa menjawab persoalan teman-teman juga. Karena ya persoalan gitu-gitu aja Mas Bro Itu ya. aja nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Yang beda itu cara menyikapinya. Tuh. Ada yang tenang, ada yang panik, Ada yang ada yang jujur. putus asa, ada yang jujur, ada yang bohong. Itu bedanya di situ ya. Ya nggak ada masalah di dunia nih sebenarnya. Kita bicara punya utang. Pada kenyataannya semua orang pernah berhutang. Betul. Satu dunia ini. Kita bicara nggak ada kerjaan. Pada kenyataannya satu dunia itu pernah ngalami nggak ada kerjaan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi masalah itu karena cengeng. Iya. Mau cepat selesai tapi tidak mau berbuat apa-apa. Nah, itu takut konsekuensi. Iya betul. Oke. Tidak ada sikap. Ya. Bintang tamu hari ini ya masih dari rekan-rekan ex vokalis Ambulan. Oh, kita ucapkan selamat dulu. Oh, iya. Minggu kemarin dilantik jadi ketua. Jadi ketua Bapra ya. Mas Diksi. Bapra Sleman, Barisan Pemuda Nusantara. Merdeka. Lagi. Mas Diksi tanggal 28 Juli, ini Juli ya. Tanggal 28 Juli resmi dilantik menjadi ketua Bapra Sleman. Ya, kalau teman-teman nonton sebuah jawaban waktu Mas Diksi pertama kali jadi bintang tamu, di situ Mas Bro sudah menyampaikan kalau nanti akan dilantik jadi ketua. Tapi ketua apa waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Masih pikir apa ketua ini. Kalau ketua itu, kalau aku jelaskan dengan detail nanti ke rumahku mulu. Jadi kadang suka diburem-buremin ya sama lo ya. Biar tanda tanya benar apa enggak sih, Benar benar apa ya? enggak. Kalau aku jelaskan detail repot hidupku. Banyak yang berkemah depan rumahku. Pasti nanya ya aku, Mas Ferry mau rokok apa gitu kan. Setelah itu gak lama Mas Diksi jadi bintang tamu, terus lo baca nanti akan dilantik jadi ketua, mengajak istrinya jadi bintang tamu juga, kan waktu itu pasangan. Akhirnya setelah jadi bintang tamu besoknya seperti pengantin baru terus. Langsung setelah itu karir melesat cepat gitu. Meroket. Pokoknya semenjak akur tuh susah ketemu. Ya. Sibuk mulu perasaan gitu kan. Kemana kok menghilang gitu. Iya. Ya itu ya. Oh, kalau dia di kantor kita nggak bisa nyandain dia Di sini aja. di sini aja, kita kan lagi syuting. Siapa ketua? Ini banyak banget teman-temannya Mas Diksi yang diajak untuk jadi bintang tamu sebuah jawaban. Dan hari ini bintang tamunya adalah Mas Ivan dan Mbak Lulu. Boleh tepuk tangan teman-teman. Selamat datang di sebuah jawaban. Terima kasih. Kabarnya gimana? Nggak baik-baik aja pasti ya. Aduh, gitu. Banyak loh bintang tamu yang sudah dijadwalkan ya, bahkan berkali-kali dijadwalkan, entah kenapa ujung-ujungnya ada yang nggak jadi gitu ya. Tidak, Ya, kalau ngajak tidak suami, berjodoh gitu ya. kalau istri ku suruh ngajak suami, kayaknya padat jadwal kan. Iya. Atau sebaliknya suami ku suruh ngajak istrinya pun padat jadwalnya.
karena mereka pekerja keras kan. Iya benar. Sehingga padat untuk mencari momentum kebersamaan. Iya, cari waktu kalau mau Iya, ngobrol. sama suami aja cari waktu. Iya. Gimana Hai ya? suamiku, boleh nggak aku ngomong hari ini? Suami loh, masa Iya. harus pamit? Bolehkah aku bicara sebentar denganmu, suamiku? Atau Atau sebaliknya, sebaliknya? istriku maaf mengganggu. Asik. Itu ya hal-hal yang mengganjal ya. Yang akhirnya jadi gimana mau perang kalau misalkan markasnya belum adem gitu. Tapi hari ini kalau dilihat dari senyumnya tidak separah bintang tamu suami istri yang kemarin ya. Tidak seberat kemarin, masih ada canda tawa gitu ya. Masih ada senyum gitu. Kemarin Oke. Mas Ivan dan Mbak Lulu tadi kita sempat ngobrol kan di dalam Tapi ya. katanya ini wakilnya. Iya. Oh, ini wakil ketuanya. Sudah resmi. Selamat Wakil Ketua Jadi Bapera ini- Sleman. Ketua dan wakilnya ada di sini. Demi kelancaran Nusa dan bangsa. Bapera Sleman. Jaya, jaya, jaya. Seluruh yang terlibat. Seluruh yang terlibat kan tahu, wah ini ada masalah juga. Ntar kalau kerjanya nggak bener, ketua yang disalahin. Ajak ke sini. Benerin dulu kan. Ya. Kalau kita baca aja, Gi. Nggak usah suruh ke sini. Nanti aku baca, laporkan di ketua. Tapi Mas Bro, tadi kan sempat ngobrol ya di dalam gitu. Dari Mas Ivan sendiri kan ada persoalan apakah ya yang dialami sekarang ini gitu. Atau Cuma kisah perjalanan dulu. Kisah perjalanan. Nah, itu dia, ada persoalan di pekerjaan. Ya, intinya banyak jalan yang akhirnya jadi tertutup di pekerjaan. Nah, itu tadi kalau ada yang kalau ada yang terhalang di luar kan biasanya apa kan sebabnya gitu. Waduh. Sebelum bercerita, Mas Ivan dan Mbak Lulu ini menurut lo adakah? Tapi kalau aku lihat senyumnya tuh enggak ya. Mereka berdua masih. Kalau Mas Ipan orangnya jadi- suka mendam. Jadi suka mendam dia orangnya. Artinya kan kalau secara tampak kan heboh gitu. Seru. Tapi kalau hal-hal yang misalkan penting, hal-hal yang mendam dia. Oke. Nah kalau mbaknya tuh belak-belakan, yes or no. Spontan ya. Bener loh. Nah kan, kok bisa tahu ya? Itu ya. Mau lanjut nih. Kan Aduh, menurutku baru keringetan. Tadi masih Menurutku percaya nggak mereka- percaya ya Mbak? menurutku mereka miss-nya di situ gitu. Miss-nya di situ. Oh, belum ini ya. Suka salah paham Kalau dulu karena Mas Diksi karakter dengan ya. Mbak Weni kan yang suka nyimpan mendam itu kan Mbak Weni. Mungkin karena nggak enak atau apa. Kalau Mas Diksi kan belak-belakan. Gitu. Nah kalau ini kan kebalik, Mas Ipannya yang kan Mas Ipan ini sifat yang paling dominan itu kan nggak enak kan. Mungkin dari sisi emosional kan emosional misalnya. Dari sisi marah mungkin gampang marah gitu. Tapi nggak enakan pada akhirnya. Marah aja. Jadi habis marah itu nggak ada enak gunanya. ya. Kalau marah yang nggak ada gunanya. Kalau pada akhirnya nggak enakan juga gitu. Bener. Nah itu menurutku yang menghambat kerjaan gitu. Jadi harusnya ngambil sikap A. Udah tahu kenapa harus A. Dasarnya seperti apa. Tapi karena nggak enakan ini orangnya. Keenakan banget. Secara mental nggak ada takutnya. Tapi secara hati cengeng ini.
kan beda kan. Mental itu kan Berjuang. tekad, nggak ada takut dia. Tapi Iya. kalau secara hati tuh ini, Gampang terharu. iya, cengeng. Hello Kitty ya. Ada security. Kalau aku melihatnya itu mereka ini aku melihatnya kayak ibu dan anak, paham nggak? Maksudnya ini anaknya nih. Anak yang paling tua ya. Iya. Baru. Sama dengan Mas Diksi. Kan yang itu ibu kan. Iya. Anak pertama. Pertama. Kalau ngomong sama Mas Ivan ini nggak usah dipatahin, tak bisa. Iya. Walaupun dia salah dengerin dulu. Mm. Kalau dipatahin malah jadi Iya. bukan malah jadi baik, malah jadi lebar. Kira-kira lanjut Memang- terus ya ini. Nah, Bener. Lama-lama kok jadi Podcast ngeri gue jadi. Podcast horor. Bukan, biar Kalau makin- Mbak ini, makin mengenal. kalau kita nggak paham pasti sakit hati. Iya, betul. Karena ceplas-ceplos. Iya, tapi habis itu udah. Ya, selesai. Gitu. Dia Aduh, kayaknya minum dulu deh. Ya minum boleh. ngerokok santai Boleh sambil aja. ngerokok. Itu ada mendawan loh, ada mendawan. Mau sambil pegangan mungkin. Aduh. Makanya aku prolog dulu kan Ya, biar ya, santai. Yes. Bener-bener. Mas Bro, karakter yang memendam itu apakah memang seperti itu atau jadi seperti itu? Memang seperti itu. Oke. Jadi misalkan Mas Ipan nih, aku kasih contoh. Misalkan dia kerja. Nah, dia udah tahu kapasitas kemampuannya seperti apa, kualitas kemampuannya seperti apa, sehingga jauh di lubuk hatinya tuh misalkan pengen gaji 1.000 misalnya, yang sederhana aja. Tapi tahunnya 500 perak. Nah, untuk mengungkapkan, gue butuh 1.000, itu nggak bisa. Benar. Itu yang Kok bisa tahu ya Mbak ya? Kok bisa tahu dia ya? main problem bisa lebih. Iya, iya. Padahal secara kapasitas kemampuan mampu Iya. gitu. Begitu menentukan. Iya, tak bisa, tak enak gitu. Hmm. Jadi gampang marah, gampang marah, kesal tapi kesian. Nah, itu kan menyiksa sebenarnya. Gitu. Ini baru prolog ini. Iya, prolog sudah seru ya. Udah membara ya. Iya, Seru baru ya. 5 menit loh. Nah, itulah akhirnya apa yang dikerjakan tuh ada aja masalahnya. Oke. itu Ada ya, aja seru. masalahnya gitu. Ada aja karena kan tertekan sebenarnya. Bener. Tapi karena nggak enak, jadi dienak-enakin aja. Nah, gitu. Nah, harusnya yang ini yang ngasuhnya. Nah, kadang-kadang nggak ngasuh dia nih. Malah marah, kesal gitu. Oke. Iya. Kalian ini cocok. Menurutku kalian ini manusia yang dipertemukan oleh Tuhan. Sudah Kan berapa lama menikah? Ada yang mencari sehingga bertemu, ada yang dipertemukan. Oke. Nah, Kalau menurutku kalian ini dipertemukan. Dari awal tuh kayak nggak sengaja kan. Betul. Benar nggak? Betul. Dari awal kayak main-main. Ya, panjang deh rokok dua. Aduh, kacau ya. Kan udah aku bilang aku tahu detik. Lu nggak ada kerjaan apa? Kayaknya menari nih. kalau menikah udah Gimana berapa terakhir lama, nih? Mbak? Kita 2019. 2019. Awal 2019. Awal yang tidak sengaja. Iya kayak bukan tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja itu bukan tidak sengaja bertemu. Tapi soal hubungan tuh kayak main-main gitu, paham nggak? Bukan yang dikomitmenkan, bukan Iya, yang iya, ada iya. momentum atau bukan. Jadi kayak jalan aja, taunya nikah aja gitu.
Bahasa simpelnya tuh gitu kan. Oke. Ya karena waktu mereka pertama ketemu kan aku ada di situ. Tapi mereka tak tahu aku kan. Gitu. Ini teman Dari awal yang jalan aja terus akhirnya memutuskan untuk menikah itu gimana ceritanya? Wah, prosesnya lumayan agak lika-liku ya. oh ini berat, aku aja mewakili. Agak panjang itu. Panjang. Berliku-liku itu Iya. sampai akhirnya Sekitar bisa long jadi journey. itu ya wallahualam mungkin ya jodohnya ya kita ganti-ganti. Banyak yang nggak suka lah Ya pasti intinya. pasti. Belakang, depan, atas, bawah lah. Wah, pokoknya. semua lah. Intinya persoalan itu muncul bukan dari kalian berdua ya, dari luar itu. Yang kekeh tuh ini, Ya, Mbak ini yang kekeh, yang mantap ini. Kemauannya. yes. Yang banyak tekanan kan dia kan. Yes. Betul. Sahabatku dari kecil. Udah ngobrol. Bestie. Iya. Kalau salah baca nggak ada sebuah jawaban loh. Dia keringat dingin. Kan sudah ku bilang aku bisa baca detil. Oh, mau tambah kopinya? Ada anduk nggak anduk? Kalau dari Kan sih gue. mereka berdua dominannya tuh tidak ada masalah kayak kalian berdua lah. Tapi kan banyak penonton kan, banyak penilaian penonton. Kalau mereka berdua enggak, menurutku kalaupun ribut kecil lah itu, dan itu wajar. Sekelas orang hebat sekalipun tetap ribut kan dalam berpasangan. Cuma maksudku persoalan mereka itu kalian berdua tuh banyak dari luar. Yes. Banyak dari luar. Kalau Mas Ipan ini cara ngadapinnya tuh harus diasuh, harus diemong. Dan itu karakter, bukannya kejelekan. Setiap orang punya ciri khas. Gitu. Kalau Mbak ini straight to the point, tak gitu. Nah itu miss-nya tuh suka di situ. Iya. Itu aja kan. Bener. Oke. Nah mereka ini Dikit aja. menurutku pasangan yang lucu. Kalau berantem udah kayak perang Palestina Israel kan. Tapi ujung-ujungnya tak bisa jauh. Bisa. Nah sampai detik ini belum menyadari itu gitu. Sampai detik ini belum menyadari itu dan belum mengakui itu. Satu sama lain. Makanya tersesat mulu. Nah di sebuah jawaban kita bongkar habis habis. Nggak ada, gua nggak ada niat nggak apapun, tapi tujuan ada sebuah jawaban itu biar manusia itu jadi sebaik-baiknya. Aku pengen karunia yang dititipkan Allah itu untuk kebaikan orang. Di sini aku tidak mau cari salah dan benar, tidak mau nyalahin, karena gini, setiap manusia punya latar belakang, Ya. setiap manusia punya background, dan itu tidak harus dibahas. Tapi aku tuh berharap ketika selesai tampil di sini ada sesuatu yang buat modal ke depan jadi lebih baik. Jadi jangan gugup, jangan nggak enak gitu. Mereka tuh suka gitu, suka. Nah, kalau ini Mbak ini kan semarah-marahnya habis itu lupa, begitu wataknya. Marah jam 12, Jam 1 lewat 2 menit tuh kayak nggak ada dosa, paham nggak? Yang dimarahin ini kadang nyangkut. Nah yang ini suka nyangkut. Bener banget tuh, Bang. Enggak, tujuanku buka itu biar nanti saling paham. Saling paham. Karena gini, secara kapasitas kalian berdua tuh ibaratnya tuh keren, maksudnya untuk jadi maju tuh bisa. Cuma kan sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak teamwork, tidak saling mendukung tuh tidak akan sampai ke tujuan gitu.
rata-rata rumah tangga itu kan penyebab pertamanya itu kan miskomunikasi, efek dari ketidakterbukaan. Aku mencoba ketika kalian di sini itu kedepannya tuh jadi enak Lebih ngobrol akur, apa lebih adanya gitu. harmonis. Amin. Mas Bro, ini kan banyak juga pasti dialami ya pasangan-pasangan di luar sana. Padahal sudah bertahun-tahun menikah, sudah bertahun-tahun bersama. Tapi apa sih sebabnya satu sama lain masih saja sering ada yang miss gitu? Nggak jujur. Orang suka, orang sayang, orang cinta itu, orang butuh itu satu dunia ini pasti ketika suka, cinta, sayang, senang itu gengsi. Untuk mengakui ya. Satu penyakitnya tuh. Yang kedua, ketika kita suka, sayang, cinta, misalkan aku suka, cinta, sayang dengan lo dan butuh lo, pasti muncul rasa takut. Paham nggak? Nanti lo cinta nggak sih dengan aku? Nanti sayang nggak sih dengan aku? Padahal kan ya katakan aja apa adanya. Aku kan dewasanya kalau sebuah jawaban ini begitu selesai karena SD. Betul. Nggak ada malunya. Nah gitu. Serius. Kalau mau lihat aku jenius pas syuting. Dewasa aku. Habis syuting taman nempel stiker aku tuh. Ya. Dan aku tidak malu dengan biniku. Minta disuapin makan mungkin. Minta kayak anak SD aku kalau depan istriku tuh. Kayak anak kecil gitu. Di apa handphone anaknya nama lo aja diganti ya. Tuyul. Karena aku suka celana pendek gak pakai baju. Nah. Tapi justru dari situlah kan ada kedekatan. Nah ini sensitif orangnya. Sensitif. Ini nggak pedean. Padahal secara otak cerdas. Menurutku karena latar belakang ya. Latar belakang. Perjalanan hidup Ya misalkan mungkin karena dianggap tidak bernilai. Selalu disalahkan. Hanya dianggap nakal mungkin. Atau apalah nggak jelas gitu. Sehingga muncullah ketidakpedean. Gitu. Nah ditemukan dengan Mbak itu sebenarnya untuk ngasuh. Jadi kayak ibu. Ini kan secara mental tuh kayak anak kecil. Tapi secara berpikir baru orang dewasa paham kan. Nah miss-nya kalian kan di situ. Sementara Mbak kan mintanya harusnya dia mungkin yang romantis lah. Yang momentum lah, seremonial. Ada bunga, ada panah, ada onta. Gitu kan. Di puncak gunung Merbabu. pasang lilin. Sambil berkata I love you kan. Nah itu sampai ke langit dia nggak akan bisa. Malah jadi lucu. Tapi dia kalau suka sampai kapanpun tetap di situ. Kalau tidak. Cuma tidak bisa mengaplikasikan secara perwujudan tuh. Gitu. Nah, gitu. Kalau yang tadi lo sampaikan Mbak ini di bayangannya ingin hal-hal yang romantis tuh yang tadi lo bilang kan. Ya itu karakternya. Ya, tapi kan Mas tidak seperti itu. Nah, kalau Mas ini menunjukkan keromantisannya tuh lewat apa? Jadi semakin peduli, semakin hatinya senang, semakin nggak kelihatan. Semakin biasa aja. Semakin Kayak marah. cuek. Dia tanda dia suka tuh marah-marah. Nah, itu Mbak bentuk romantisnya, Mbak. Tanda dia senang sama orang tuh egois, paham nggak? Nah, itu bentuk romantisannya, Mbak. Iya, jadi kebalik. Kalau dia sopan, tertata, nah itu pasti mau main-main itu. Wataknya nih kebalik dia. Malah marah-marah, egois, maunya dia aja. Ayo Mbak, ngaku Mbak. Cuman kadang emang kalau misalnya waktu pacaran tuh emang sempat romantis ya. Terus semakin kesini kan mungkin karena udah banyak yang dipikirkan ya. Jadi sekarang kalau dia romantis tuh kayak ngapain lu
selingkuh lu ya gitu. Selingkuh lu ya gitu. Gue juga sendiri ngerasa aneh padahal sebenarnya seneng loh gue digituin. Jadi malah negatif ya. Enggak, aku bercerita begini, ini itu salah satu penyebab kenapa yang dikerjakan itu nanti nggak jalan. Karena Karena belum ini ya, belum syarat tersambung. Syarat mutlak untuk banyak rezeki itu, jadi sepertiga malam terakhir itu Allah bilang gini, hai malaikatku, berikan kemudahan kepada rumah-rumah yang bersinar. Nah malaikat tanya, ya Robbi, rumah-rumah bersinar itu rumah-rumah yang gimana? Kata Allah, rumah-rumah yang akur. Kalau bahasa Arabnya itu baiti jannati, rumah pelaksana surga bagiku, yang akur, yang apa adanya, yang nggak ada batasnya gitu. Nah, Tuhan tuh senang kalau ngeliat pasangan kayak gitu. Nah, kalian kan masih suka berbatas, suka selalu setiap hari itu mencerminkan kayak nggak saling butuh satu sama lain, begitu kan? Makanya kayak kaku mulu. Padahal abis itu misalkan dikasih bunga, ini ku analogikan ya. Apa sih? Habis itu senyum. Iya benar. Kayaknya kebanyakan nonton drama Korea. Nah, itu yang menghambat rezeki. Jadi yang benar tuh yang apa adanya. Suatu hari ada yang tanya, Per, supaya kita akur dengan pasangan dan rezeki kita dimudahkan itu seperti apa? Aku cuma bilang, kalau fisikmu telanjang berdua, hatimu harus telanjang berdua. Jangan gengsi, jangan gak enakan. Sejahat apapun dia, pada kenyataannya dia istrimu dan dialah yang paling tahu dirimu. Sejahat apapun suamimu, pada kenyataan dia suamimu dan dia yang paling tahu dirimu. Nah terus kenapa mesti dibatas-batasin? Kenapa? Nah membatas-batasin itulah yang membuat akhirnya semua yang kita kerjakan itu Terhambat. ya kan ngebatasin diri itu memunculkan prasangka. Benar gak? Nah doanya nanti berbeda dengan Tuhan, ke Tuhan itu berbeda. Suami istrinya berdoanya A, suaminya berdoanya B. Kata Allah nggak aku kabulkan lah. Karena kalau aku kabulkan A berarti keberpihakan. Sementara mereka suami istri. Paham nggak? Sayang Kiai nggak jelasin ini sih. Kiai repot jelasin surga neraka aja. Gitu. Enak Mau tambah air putih ya? Tambah deh. Tambah air putih boleh Mbak, tambah Mbak air putih ya. Karena jelasin surga neraka enak, Iya, bisa iya. dibaca. Bener. Ada kitabnya kan. Rulenya juga jelas sih kan. Nah itu yang kalian tuh itu jadi bersama tapi kayak sendiri-sendiri gitu rasanya. Tapi hati ini sangat-sangat saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kayak ada pagar gitu. Pagar ini mungkin karena gengsi, mungkin karena nggak enak. Tapi harus yang kalian sadari satu hal, bahwa kalian itu emang dibersamakan Tuhan. Kalian berdua itu selalu lolos dari lubang jarum. Ini airnya agak dingin Iya. Adem, airnya adem. Ngopi dulu ah. Kayak gini agak adem. Di luar dari apa yang dipikirin kan. Kayak udah mentok, gak ada jalan, ada aja. Dari awal bersama. Detik-detik terakhir selalu ada. Ada, jalan. selalu ada di luar. Bener. Udah ibaratnya tuh terserah lah deh mau jadi apa. Ya. Satu,
Yang kedua, misalkan baik Mbak maupun Mas mau belok hatinya ke kanan, mau ke laki-laki atau Mas mau ke perempuan, tapi ada aja ujungnya diputar bareng lagi. Paham nggak? Nah itu tandanya dipertemukan Tuhan. Ada rasa jenuh mungkin ke istrinya atau istrinya ke suami, tapi ada aja nanti dibersamakan. Nah, kalian tuh tidak sadar aja. Dan menurutku tidak semua orang dipertemukan Tuhan. Aku ngeliat kalian ini kayak bersahabat gitu. Iya. Dan menurutku jarang yang seperti itu. Iya. Mas, saya yakin bisa cari perempuan yang sangat amat cantik, baik. Mbak juga. Tapi untuk tetap rasa berteman dalam sebuah pasangan itu susah. Bener. Nah, jadi mulai detik ini saling terbuka aja satu sama lain. Kalian tuh keren. Tapi kayak asing, paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Nggak bisa dideskripsikan, tapi aku merasakan. Nah, jadi mulai hari ini, malam ini dan seterusnya tuh bareng-bareng beneran hatinya. Makanya kan dari awal bersama sampai detik ini kenapa selalu ada masalah ini? Kan gitu kan? Perasaan baik-baik aja ini kan. Tapi selalu aja ketika ada jalan mulai. Bener. Betul. Apa aku ini nggak cocok dengan istriku? Apa aku ini nggak cocok dengan suamiku? Kan gitu kan? Kan itu hanya pikiran. Karena kalian tidak terbuka apa yang dibutuhkan satu sama lain tadi. Padahal kalau mau menurut perjalanan, harusnya kalian ini sudah cerai-berai. Paham nggak? Dari awal. Tapi pada kenyataannya masih bersama. Itu karena ridho Tuhan. Amin. Ya kalau tidak ridho Tuhan, emang yang terjadi di muka bumi ini sekecil apapun kalau tanpa izin. Semua manusia di muka bumi ini hambaku. Tapi tidak semua hambaku kuridhoi. Semua hambaku punya hak untuk bermohon kepadaku. Tapi tidak semua hambaku kukabulkan. Yang dikabulkan yang seperti apa ya Allah? Yang dia bersama untuk bersama-sama lahir batin. Nah kalian tuh suka ini kadang nggak enakan, itu udah nggak enakan, atau ada keinginan misalkan pinginlah suatu hari gini dipendam, pinginlah aku istrinya kayak gini dipendam. Nah itu yang terjadi di mayoritas rumah tangga. Kalau yang sadar mau hancur udah lama, baik secara materi maupun secara mental kan. Kalau kita ceritakan dari awal 4 hari loh kita syuting di sini. Capek gue. Jadi gue bicara simpel aja gitu. Semoga saja kalian mengerti maksudku. Tapi kadang Mas Bro kan walaupun lu sudah menjelaskan untuk satu sama lain saling terbuka, untuk memulainya tuh kan masih suka ada takut-takut. Nah gimana caranya biar benar-benar lost gitu? Satu sama lain tuh benar-benar bisa terbuka, tidak ada yang tersinggung, tidak ada prasangka, maksud pikiran aneh-aneh. Gitu. Kalau masing-masing mengakui bahwa itu suamiku dan itu istriku, terus masih nggak enak, mending nggak usah akui. Kita ini selalu berbuat baik di salah tempat. Dengan orang yang kita tidak kenal, bahkan bukan siapa-siapanya, siapa-siapa kita begitu hormat, begitu menghargai, begitu lemah lembut, siapapun itu. Dan pasangan sendiri semena-mena. Gengsi, malu. Pasanganmu, istrimu, ini suamimu.
Mau dia jelek, mau dia bagus, tapi intinya suamimu. Kalau memang prasangka dan tak percaya, gak usah bersama. Repot lah. Mau cari yang cantik, gak udah hidup nih. Nyari yang ganteng, gak udah. Sekarang aku mau tanya, kalau kita ini kayak punya uang 1 triliun detik ini juga, kita semua ini, bisa dipastikan gak bahagia? Coba jawab. Kalau aku punya istri paling cantik sedunia, paling menarik sedunia, paling seksi sedunia, bisa dipastikan nggak aku ini bahagia? Atau sebaliknya, bahagia tuh kalau kita terbuka. Kekayaan itu hanya sarana untuk hidup, agar kita bisa ke pantai, agar kita bisa ke Prambanan, agar kita bisa beli mobil. Tapi bahagia tuh kalau kita terbuka, ngaku aja. Sebesar apapun dosamu, hambaku, lebih besar pengampunanku. Dan ku ampuni kalau kau jujur. Sama suami takut jujur, malu. Sama istri takut jujur, malu. Nah giliran cium-ciuman nggak malu. Nggak nyambung itu. Giliran peluk-pelukan nggak ada malu. Tapi kalau menyangkut soal hati, gampang banget. Teriris. Ini akibat drama. Ya iya. Gak usah. Baik buruknya istri tergantung ketegasan laki-laki, suami. Baik buruk laki-laki tergantung kasih sayang istri. Simbiosis mutualisme. Sekali lagi ku ucapkan, baik buruknya perempuan tergantung ketegasan laki-laki. Kalau laki-laki tidak tegas, pasti sesat perempuan itu. Baik buruknya laki-laki, maju mundurnya laki-laki, besar atau tidaknya laki-laki, tergantung kasih sayang istri. Seorang istri mutlak hukumnya harus jadi ibu. Seorang suami mutlak hukumnya harus jadi bapak. Ada saatnya suami itu jadi bapak ketika ngambil keputusan. Ada saatnya istri itu jadi ibu ketika ada persoalan. Lihatlah ibu tuh, sabar anakku, tenang anakku. Nah ini si ibu romantis orang berpasangan. Dunia ini udah mau kiamat, nggak udah. Besok kelaparan kita kalau nggak berpikir. Menurutku orang berpacaran, orang suami istri itu di dunia hayalan. Andai kata, umpama, bila mana. Makanya di situ aja. Aku tuh tidak pernah terima bahwa salah suami, salah istri. Nggak pernah aku terima. Kita berdua. Kalaupun ada persoalan, karena kita tidak terbuka. Gitu. Itu aja. Sebenarnya sederhana tapi susah dipraktekkan karena kita kenapa jadi gengsi? Karena kita suka. Kan semakin besar keinginan, semakin takut untuk tidak tercapai kan? Benar nggak? Ya. Oh aku di samping bisa baca cerdas aku nih tenang aja. Boleh juga. Untung aja di syuting, kalau nggak di syuting bayarnya mahal ini. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Soalnya Ini- kalau ini udah selesai langsung dihadang ya. Ini Harus ini Mak, jadikan aja kayak anak kecil Mbak, tapi situ jangan gengsi. Yang kedua, ini tak bisa dimarahin orang, walaupun dikit. Nah ini kadang dia ini bukan marah, kadang kesal di kanan, di kiri. Laki-laki tuh gitu, kalau dia senang, suka nggak tahu diri kalau dia senang. Semua perutnya. Nah kalau perempuan nggak paham, kenapa gua kayak dijajah ini ya? Bener loh. Bener banget. Enggak, gua ini adil, mewakili isi hati Ya. perempuan dan isi hati laki-laki gitu. Laki-laki tuh kalau dia senang, nyaman tuh semua gue. Kebalik.
Sal di kanan, di kiri, numpahinnya di rumah. Iya. Tuh. Tapi menurutku mereka ini keren berdua nih. Keren. Jadi gue berharap, saya rasa tahu kesimpulan dari yang ku omongin kan. Hilangkan batas itu. Saya percaya pasti nanti diberi jalan untuk jadi apa. Amin. Batasnya itu yang kata Allah, kalian mau bahagia, mau senang, tapi kalian masih berbatas satu sama lain. Terus pertanyaannya siapa yang mau ku bela? Bagaimanapun jahatnya dia, istrimu, bagaimanapun kurang bagusnya dia, suamimu. Tidak akan kenal aku, kata Allah, kalau tidak kenal dirimu. Kan gitu ya. Nah, coba bayangkan aja gini. Bapak itu tidak pernah berpihak kalau bapak itu baik. Nah, Allah itu tidak. Allah itu kepada suami istri itu tidak ini. Perjalanan hidup kamu kalian berdua udah harusnya cerai-berai, paham nggak? Tapi selalu aja ada penyelamatan. Ini orangnya suka kesal-kesal kan, gitu aja kerjaannya tuh. Tapi kayak gini-gini habis itu diam. Kurang gini-gini aja mbak. Gua ajarin ya. Nah, cuma nggak mau ngomong tuh nggak enak gitu. Perempuan tuh tidak pernah sadar. Tidak ada bapak pertiwi. Tidak ada bapak kota. Ibu pertiwi, ibu kota. Selalu itu. Bahkan Allah bilang, surga itu di telapak kaki ibu. Kalau dirimu jadi seorang ibu. Jadi tidak setiap ibu ada surga, tergantung jadi ibu apa enggak gitu. Nah, kadang-kadang perempuan tuh nggak jadi ibu. Laki-laki tuh, aduh, gengsinya aja gede mah. Apa? Suapin aja langsung lemas. Ini mewakili semua laki-laki itu. Kalau mau cari istri, dalam pikiran utamanya tuh sebenarnya ingin dianakkan, paham nggak? Ya. Itu aku mewakili seluruh laki-laki satu dunia. Mudah-mudahan salah omonganku, karena kalau benar udah biasa. Cuma tak bisa ngomong, paham nggak? Nggak enak. Ya. Jadi setiap dalam keluarga itu berantakan, pasti penyebab utamanya tuh kalau seorang perempuan nggak jadi ibu. Satu hal yang perempuan tidak sadar, manusia itu lahir dari rahimnya. Nah, jadi ibu aja mbak. Nanti akan keluar tuh bunga mbak. Seperti yang diharapkan. Enggak, karena mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan salah. Kadang-kadang dia ini merasa sendirian. Nah, diakui atau tidak, dia berasa punya sampean doang. Ya, betul. Paham nggak? Betul. Cuma nggak bisa ngomong apa adanya aja. Bener. Sentuh dulu Mas Tuti. Sebangsat-bangsatnya, senakal-nakalnya, sebrengseng-brengsengnya, sebengal-bengalnya, dia punya mbak doang. Cuma tetap bergaya. Laki. Udah kelihatan laki terus.
Tambahnya laki begitu Cuma tak dipupuk, bisa ngomong, cuma tak bisa ngomong. Gitu. Dia kan nggak bisa. Mas ini kan orang yang yes or no. Maksudnya tak bisa dengan orang nih, Mengungkapkan, ya. bukan menjilat, Ya. berkamuflase itu kan nggak Oh, bisa dia nih. Bener. Nah, jadi maju mundurnya dia tergantung Mbak besar atau enggaknya kelak. Kasusnya sama dengan Mas Diksi. Sama pula persoalannya. Ketua dan wakil ya. Ketua wakil pula. Hoi, kalau kalian besar berterima kasih lah dengan aku. Bapera Sleman, jaya jaya jaya. Jauh di lubuk hatinya itu sangat-sangat dengan Mbak. Tapi secara tampak enggak gitu. Taunya kesal marah mulu kan. Ayo jujur Mbak. Ayo. Tapi di sini aja. Di hati mah enggak. Karena Mbak kalau ngomong itu kan Mbak ini kalau ngomong tegar gitu kan modelnya. Tak bisa ini mah. Dan Mas Diksi juga tak bisa gitu. Dengarin aja. Nah begini nah. Aduh. Jadi nah kalau masih nggak ngerti juga kebangetan. Punya suami itu kayak nanam karet. Kalau benar nanam karetnya, seumur hidup bisa dihidupi oleh karet. Paham nggak? Nanam karet itu kan pekerjaan lahir batin. Iya. Ya. Tapi kalau berhasil, seumur hidup. Nah itulah laki-laki itu. Pada akhirnya, laki-laki itu sebangsat-bangsatnya, senakal-nakalnya, pasti nyari tempat untuk dipok-pok. Iya. Betul. Cuma ada yang nggak ngomong, ada yang ngomong. Nah, gue mewakili. Karena mau ngomong nggak bisa. Jadi diwakili. Nah, sementara perempuan ini sibuk dengan hal-hal momentum. Nah, Yang, Gantian, keluarin. Gantian. ya salah Mbak, punya laki emang begini karakternya. Mau diapain? Ini sama ini, Mas Diksi, Dian, situ. Nah. Sama tuh. Jadi kalau berharap keromantisan, itu kayak mimpi di sana. Pahit. Kayak mindahkan Monas ke Jogja. Rada berat Itu gitu. dia. Sementara Mbak ini kalau aku lihat nonton film India hobinya kan. Sambil lihat daun kan? Iya. Enggak. Kenapa aku bicarakan ini? Kadang-kadang jadi tolak ukur perempuan. Ya. Kalau dia tidak romantis kayaknya tidak suka. Dan sangat-sangat kan Mbak ini. Nyawanya ini ada di sampean. Bukan memuji. Bukan situ suka par kalau ngomong tung gitu kan. Tuh gini. Bisa. Jadi nggak ngomong komandan. Daripada dia emosi juga. Mending diam. pada emosi bahaya. Nah, aku ngomong begini biar kalian aku. Kalau datang tanpa jadi bintang tamu mahal bayaran. Ini kan baca detil. Nah, itulah jawaban dari persoalan kalian selama ini. Akurlah mulai malam ini, cocok banget. Aku nggak perlu bertanya tentang kerjaan, nggak perlu, karena menurutku nggak sulit-sulit banget, tapi suka nggak ketemu aja berdua ini kan. Maksudnya nggak ketemu ngomong itu suka kayak nggak nyambung gitu, pada akhirnya tuh kayak ribut mereka. Tak bisa ngomong Hadirnya lama. pasangan suami istri malam ini itu untuk biar batasnya dihilangkan. Hilangkan. Banyak manusia bicara kayak gini.
Untuk apa aku bermohon kepada Allah? Untuk apa aku bercerita kepada Allah? Pada kenyataannya Allah Maha Tahu. Kan gitu. Kata Tuhan, aku memang Maha Tahu, Peri. Tapi aku senang lah kalau lo terbuka. Allah yang Maha aja butuh itu. Nah kita yang nggak tahu sedalam itu, kalau bisa dimengerti aja. Tanpa harus bicara. Iya, ya berarti semua orang harus punya indera keenam kayak aku. Nah, Nggak usah ngomong. Mau, Berat deh kayaknya ya, berat. tapi Ada. sepaket sama penderitaannya Iya, iya, gitu. nggak mau gue, nggak berat. Ya kan tanpa ngomong dimengerti. Nah itu jawaban dari kalian tuh. Kan kalian ini kan secara simpelnya tuh kayak lari jauh sudah. Kayak di situ-situ aja kan. Sampai akhirnya bingung apa sebabnya gitu. Nah, karena kalian ini nggak nyatu. Nggak nyatu. Nanti kelaknya itu kalau benar cara ini juga jadi orang besar. amin. Amin. Tapi itu penentunya tuh. Mbak. Iya Mbak, kalau anak kan harus gini. Gitu. Orang-orang besar itu yang menentukan, yang penentunya itu istri. Saya rasa Habibie tidak akan jadi seperti itu kalau tidak ketemu Ainun. Betul. Perempuan itu udah dilambangkan oleh Tuhan bahwa bersujud di pangkuan ibu pertiwi. Suatu hari kan Nabi Adam kan sepi di surga kan. Terus kata Allah, aku ciptakan Hawa Adam dari tulang rusukmu. Nah, terus kata Allah, silahkan engkau nikmati surga aku nih sepuasmu. Ada satu hal saja yang tidak boleh kau dekati. Nah Hawa ini bertanya, kalau Allah memang percaya kenapa dia melarang satu hal? Berarti tidak begitu percaya, kata Hawa kan, akibat hembusan iblis gitu. Kalau kau memang cinta ke aku, ya lo harus ke sana, Adam. Akhirnya Adam lihat itu, turunlah dia ke bumi. Kita manusia. Artinya kan penentu laki-laki itu kan perempuan. Kalau perempuannya jadi wanita pasti hancur. Tapi kalau perempuannya jadi ibu pasti benar. Yang dimaksud Allah surga di telapak kaki ibu itu bukan berarti di tiap ibu ada surga. Tapi ketika engkau benar-benar jadi seorang ibu, akan tercipta yang namanya kenyamanan, dan itulah surga. Kan yang dijelaskan selama ini syariatnya aja, bungkusnya. Hati-hati dengan ibumu nih, surga di telapak kaki ibu, didik juga kagak, masa Tuhan nitipin surga? Ya iyalah. Nah itu seperti contoh Nabi Adam tadi. Nah iblis kan ngobrol sama Hawa nih. Kalau ada memang cinta harusnya dia turutin aja. Diomongin lah oleh Hawa, ya Adam ya. Nah, lupa dia dengan kebesaran Tuhan tadi. Laki-laki itu hancur karena nafsunya. Perempuan itu hancur karena mau dirajakan, diratukan. Kan gitu. Jadi sekali lagi kuucapkan, punya laki itu kayak nanam karet. Kalau nanamnya benar dan karetnya menghasilkan seumur hidup.
aku mewakili seluruh laki-laki itu, cuma nggak ngomong aja. Kalau pulang ke rumah tuh pengennya aja kayak tidur aja di. Nah kadang-kadang kalau kan laki-laki harusnya lo dong, bukan itu. Adam, setiap laki-laki kata Allah itu kuposisikan sebagai imam. Imam di situ tuh penentu jalan, bukan sibuk meluk-meluk bunga, roman, bukan itu. Jadi laki-laki itu kuposisikan sebagai imam, pemimpin, penentu jalan. Nah perempuan itu diposisikan sebagai ibu yang mendukung jalan itu. Jadi di mata Allah itu tidak ada lebih penting laki-laki, lebih penting perempuan. Nah kalau di mata manusia lebih utama perempuan atau lebih utama laki-laki karena kepentingan diri sendiri itu. Maka dirubah-rubah pengertiannya tuh. Istri harus patuh dengan suami. Suami seperti apa dulu? Suami harus patuh dengan istri. Istri kayak apa dulu? Karena ada satu hal yang paling dominan dalam suami istri itu. Prasangka. Betul. Waswisupi sudurin nas minal jinnati wan nas kan. Itu lakimu itu kayaknya gini-gini loh, jangan-jangan kata iblis nih. Itu binekmu itu kayaknya jangan-jangan. Itu kerjaan iblis semua, kita semua. Karena pada waktu itu iblis kan iri dengki kan, akan kuciptakan makhlukku yang bernama manusia. Nanti kalian sujud, kata iblis, aku dari api. Enak aja dari tanah. Nah, pada waktu itu sebelum dia jadi iblis tuh dia makhluk Tuhan paling dipercaya. Begitu ada manusia cemburu. Nah, itulah awal. Nah, jadi hilangkan batas itu. Kalian tuh selalu diselamatkan oleh Allah tuh. Aku tidak salah Mbak kayak gitu. Karena Mbak juga kadang-kadang merasa sendirian kan jauh sebelumnya. Paham nggak? Mesti kuceritakan. Nggak usah kan? Nggak usah deh, kayaknya. Nanti aja kita Iya, bercerita kan. bener. Nggak usah Yang disuting. lain aja. Tambah lagi. Paradu. Masih ada. Cinta itu bisa hilang dan bisa datang. Sayang itu bisa hilang, bisa datang. Tapi chemistry tidak akan pernah hilang. Dan menurutku kalian ini chemistry. Kalau tadi kan pertama aku ketemu itu, biasanya kalau lihat pasangan itu kelihatan nih. Ini kayak kepala sama ekor ya. Maksudnya Iya. terlihat seperti pasangan. Nah kalau ngelihat kalian nih kayak partner. Ini nggak berantem saling salahkan. Biasanya kan kita kalau Kayak berhadapan sama istri bersahabat. itu repot. Gua ini mesti bela suami atau istri. Kadang-kadang dibayar juga enggak. Gitu. Mungkin kalau Mas Diksi Mbak Weni nggak ngasih tahu ini pasangan suami istri, kalian bilang kita sahabatan, aku percaya. Dan itu jarang. Iya. Enggak. Kenapa gua ngomong begitu? Gua tuh udah ya dari semenjak saya bisa berpikir, saya tuh bisa baca kayak gini. Jadi udah bertemu orang tuh udah dengan segala macam model. Ini kayak anak kecil udah. Jangan dibantah lagi. Udah gitu aja. Jadi kalau udah mau keluar, jadi harusnya gini. Iya, bener. Nanti gini. Gitu Mbak. Langsung layu. Iya. Laki-laki itu kalau senang dengan pasangannya, dia pasti tidak mencerminkan
laki-laki kayak di luaran. Mm. Percayalah omonganku. Kalau tingkah lakunya tidak sama dengan yang di luar, itu tandanya dia senang. Pokoknya laki-laki itu semakin senang, semakin egois, semakin cuek, semakin maunya dia aja. Serius. Serem ya, tapi Enggak seram, enggak. berarti makin dia egois makin sayang sama gue. Nggak ngerti. Semakin senang berarti kan nggak mau kemana-mana. Sama aja gini. Luruskan. Misalnya aja gini. Kalian itu kalau ke rumah tadi pasti sopan. Karena bertamu. Ya. Tapi akan semau-maunya kalau di rumah sendiri. Iya. Nah begitulah laki-laki itu. Karena dia merasa ini rumahku, ini tempatku, di sini aku merdeka. Nah mau suami kayak tamu atau mau cari suami yang kayak tuan rumah. Menurutku kayak tuan rumah deh paling enak. Kalau jadi tamu tuh bagus, Mas. Gitu. Tapi ujung-ujungnya maki-maki. Dan pasti ada maunya. Harusnya dari berteman kita cuek. Dari bersahabat kita dari berteman kita sopan, bersahabat agak bengal dikit, pacaran, begitu menikah tuh tambah merdeka. Nah ini kebalik, tambah bersama tambah kayak orang asing. Jadi tamu di rumah sendiri hanya karena gengsi. Ketika perempuan itu jadi ibu, aku yakin keluarga itu pasti berhasil. Aku bisa cari perempuan yang sangat amat cantik, bukan sombong. Aku juga bisa cari perempuan yang sangat amat seksi, bukan sombong. Gampang banget aku nundukkan perempuan itu, dimengerti aja. Tapi aku susah cari perempuan yang seperti ibu. Susah. Temanku aja nggak ada yang jelek. Dan hampir semua temanku suka sama aku. Tapi cari ibu, susah aku. Kalau kita sudah tidak ada batasnya dan apa adanya, itu tandanya kita sudah merdeka di sana. Tapi kalau kita masih banyak aturan ini, nah itu masih canggung. Sama aja bertamu dan di rumah sendiri. Nah harusnya suami istri itu kayak di rumah sendiri. Bukan malah kayak bertamu. Kalau dia memang cinta tentunya dia tanya aku. Repot lah hidup. Ini masalah kestabilitasan negara yang dibahas. Nanti dulu suamiku. Ini lagi rapat. Kayak perlulah rapat daripada aku. Nanti dulu istriku, ini lagi ada yang di briefing berjam-jam. Kalau aku nanya dijawabnya susah. Itu aja yang diributkan suami istri itu. Kadang malu lah aku kau. Sementara konsep hidupnya udah kayak mecahin dunia. Ribut gara-gara lambat WhatsApp. Ya Allah dah. Kadang-kadang aku mikir bagaimana masa depan anak-anak nih. Kalau ibu bapaknya kayak gitu, repot. Jadi aku itu selalu dipanggil istriku nyonyot, dipanggil istriku tuh jalan pincang. Jalan aja nggak tegap, jelek begini, pesek. Demi Allah tanya Mbak Wani. Mbak Wani. Hoi pesek, sini dulu makan. Malah ngakak aku tadi. Nah itu Mas Bro, kalau tadi lo jelasin, Ngakak, iya. laki-laki kalau semakin senang, semakin egois, semakin cuek, semakin Iya. mau semaunya. Gitu. Iya, kalau perempuan semakin senang, semakin menunjukkan diri, lemah lembut. Makanya tabrakan. Jadi kalau misalkan aku tadi ngomongnya kasar, ngomongnya, Karo sambilkan air dulu. Itu dibilang aku tak suka. Karena menurut perempuan itu kalau suka tuh, sayangku, asik. Boleh tidak kalau tidak keberatan?
Maaf ya, maaf gitu. Emang begitu. Jadi semakin suka laki-laki perempuan tuh semakin pengertian. Paham nggak? Nah kalau laki-laki semakin senang tuh semakin semau-maunya. Nah itulah pertempuran suami istri itu seumur hidup tuh. Dia nggak mikirin bayar kontrakan kapan gitu kan. Token ini tetap ada apa enggak gitu. Anak-anak kita nih jadi orang apa enggak kelak gitu. Sedikit aja ya Sangat persoalannya. amat teramat sangat sopan. Pertama kali aku ketemu Mas Diksi, cara ngomong dengan aku. Mbak Weni pun sangat amat teramat sangat sopan pertama kenal aku. Tapi begitu sudah serumah ceng-cengan. Harusnya marah aku dengan Mbak Weni dengan Mas Diksi. Oh kalian udah mulai menjajaku ya? Kayaknya kalian berdua tidak seperti yang ku kenal dulu. Nah, orang berpasangan tuh sibuk oleh itu gitu. Nah, ya aku bukan melarang itu hak. Tapi karena itulah kita akhirnya tidak saling kenal. Bareng-bareng tapi kayak jauh gitu. Biniku tuh di tengah rame. Hoi pesek makan dulu. Pesek kan aku nih. Ya Kak Ros. Kadang-kadang biniku tuh kalau ngasih aku makan gedepuk, digebuknya itu tahu. Tahu semua ini. Harusnya aku tidak menghormatiku di depan hak layak ramai selaku laki-laki. Kak Ros tidak menjaga wibawaku kan. Nah, aku pun kan Kak Ros sambil kena air. Oh, Mas Ferry ini. Coba kalau dengan orang sopan, lemah lembut. Kan orang asing. Harus kuhormati lah. Lo kan sudah teman hidupku. Udah sampai ke dalam-dalamnya aku kenal. Masih seremonial juga. Kenapa dia berubah tidak seperti pertama kali bertemu? Jadi suatu hari aku dipertanyakan oleh Kak Ros, kebetulan aku harus contohkan itu, mudah-mudahan jadi jalan. Suatu hari dia itu minder dengan aku bini gitu. Karena temanku cantik-cantik semua. Dan menurut dia yang paling jelek. Akhirnya minder dia. Kenapa dengan aku kan? Terus aku marah. Karena dengan dia ngomong begitu seakan-akan menganggapku bodoh dengan memilih dia kan. Kata dia cantik-cantik. Mending dengan lo Kak Ros. Aku bisa enak. Kak Ros buatkan makanan. Kak Ros ini, Kak Ros itu aku bisa merdeka apa adanya. Kalau dengan yang menurutmu cantik-cantik itu, tiap hari aku harus menjaga sikap. Sayangku, repot aku kos, repot. Gak apa-apa aku ketemu yang jelek, sumpah. Jujur ini dari hati yang gitu. Ngakak pula harus aku. Ya kan? Minta dikuinkan. Diratukan. Ya. Suatu hari aku ada urusan kita ke bank ya, bikin ATM. Adalah itu keterangan istri dan segala macam. Intinya lahir tahun berapa dan apa. Nanya dulu aku di Dian, Yan Kak Ros lahir tahun berapa ya? Nah itu jadi masalah Yan, kalau percintaan standar kebanyakan orang itu akan jadi masalah. Persoalan besar. Lo aja menghafal kunci kan ya. Apa jadi gue yang kena? Kenapa jadi gue yang kena? Pas dia ulang tahun lo hafal kuncinya kan? Iya sih, gue catat ulang tahunnya. Dikunci. Ya karena kalau ketahuan dicatat nanti bilang, kenapa dicatat? Kamu nggak hafal ya ulang tahunku? Gimana ya emang? Menurutku bukan hal yang penting. Nah menurutku hal-hal kayak gitulah yang dibahas gitu. Kita tuh hidup tuh harus step by step. Mungkin di waktu itu iya. Tapi kan semakin hari kita semakin banyak tanggung jawab.
kita tidak akan saling mengenal satu sama lain kalau tidak apa adanya. Makanya kenapa saya yakin semua orang itu pasti tidak bisa melupakan masa-masa persahabatan. Ya. Kadang-kadang jadi berasa rindu dengan sahabat. Karena ketika mengingat sahabat itu kita apa adanya. Nah, begitu punya suami, punya istri, kenapa kayak masuk istana terus ini ya? Mesti formalitas, formal. Harus lembut. Saking sopannya, boleh nggak minta waktu? Aku bukannya nggak ngerti, kamu lagi sibuk. Tapi kan ini ada persoalan. Itu pun kalau maaf ya. Nah itu menunjukkan betapa cintanya ngomong gitu. Kalau aku enggak, sesuka perutku ke telepon. Namanya juga bini. Nah itu yang kalian paham kan? Ya. Biar nanti dua orang tuh jadi satu hatinya tuh. Saya rasa kalian besar kalau udah bisa begitu. Lihat Mas Amin. Diksi. Oh Mas Diksi semenjak dia kayak berteman berdua, langsung dia jadi Iya. ini jadi itu. Kalau dulu kayak siapa yang mau mulai ngomong kalau dulu kan. Iya. Nah Kalau itu sekarang Mbak. kakak kikik mulu. Ini kayak anak kecil Mbak. Tapi di hadapan sampean doang. Tapi dengan orang enggak. Nah itu yang benar sebenarnya. Serius. Laki-laki itu bagaimana perempuan aja. Sebenarnya. Asal caranya benar. Jadi atau tidak jadinya seorang laki-laki itu akan skillnya ditentukan siapa istrinya. Diakui atau tidak. Jadi istriku tahu aku kemana-mana dengan Birgi. Ya, kalau dia tidak terima, udah bercerai dari kapan tahu. Cantik begini. Laki-laki mana yang nggak suka? Kan pasti gitu nuduhnya. Nah, alhamdulillah enggak. Akhirnya kita bisa bikin podcast. Betul. Coba kalau dia cemburuan. Mas Bro, ayo syuting. Ntar dulu sering telat kayaknya. Iya, memberi pengertian. Memberi kan? pengertian bahwa yang dikerjakan di sini untuk hanya sekedar bekerja kan. Nah kalau kalian ini maksudnya sama, komunikasinya aja. Kalau ini Mbak, Mas siapa namanya? Mas Ipan tidak boleh. Pasti di otaknya kenapa? Nah gitu orangnya. Harus dijelasin ya. Cara kerjanya gitu. Ini begini. Masuk akal, cocok, baru yes gitu. Tak bisa dia, nggak usah. Nggak bisa dia. Dia yang emosi. Yang tadinya lembut, begitu orangnya. Nah kalau ini enggak, straight to the point. Pecat aja. Kalau memang tidak menyenangkan, nah gitu tipenya. Ya bukan begitu. Bukan begitu. Memang harusnya dipecat. Tapi kan begini, ya namanya juga tidak menyenangkan, tidak nguntungin. Gitu aja susah. Nah gitu kan. Itu kan yang sering diributkan tuh bukan soal duit mereka nih. Ada aja kalau duit tuh. Ini satu-satunya rumah tangga yang tidak dominan meributkan duit. Tapi rumah tangga yang sibuk yang dominannya meributkan sikap. Paham? Ya aku cerita di pagarnya aja. Karena ini podcast. Bisa jadi panjang ini urusan. Cuma apa yang ku sampaikan ini semoga saja menjadikan kalian tuh nyatu. Amin. Kalau kalian punya tujuan besar. Gitu. Satu yang ini suka nggak pedean orangnya. Jadi
ketika serius dengan hal besar mulai jadi kayak ini. Benar nggak? Nah, situ yang ngomporin harusnya yang ya nah, gitu ngerti kan? Betul. Ya sudah kalau tidak sanggup tidak usah. Bukan begitu maksudku kan gitu kan. Ya. Begini Rodolfo. Oke. Satu letting kita. Itu mereka nih itu doang. Itu aja ya ributnya di situ aja. Dia bukan perempuan yang materialistis yang nuntut harus gini harus gitu enggak dia. Ini antik nih. Ya, rata-rata perempuan kan yang paling pertama diomongin apa sih? Isi dompet. Iya. Dan dia enggak. Betul. Soal sikap doang yang suka berantem. Mereka nih pokoknya kalau soal sikap jadi dua negara. Ya. Makanya aku tadi apa yang mesti ku bahas ya? Untung ngerti kau. Dikit tapi nyusahin. Nyusahin. Oh itu susah loh. Dikit tapi nyusahin. Nah kalau ini kan orangnya berencana, mengkonsep kan gitu. Nanti gini karakternya, nanti gitu. Kalau ini enggak datang aja dulu ke sana. Iya. Nah di sana kan tahu. Enggak kayak gitu. Ya ngapain daripada berencana terus kapan kesalahan ribut. Bener, kapan eksekusinya? Nah gitu. Nah gimana kalian menjadi simbiosis? Itu yang penting. Jadi kata Allah itu tidak akan pernah sempurna seorang hambaku kalau tidak saling melengkapi. Jadi kalau ada orang mencari, aku pingin punya suami setia, aku pingin punya istri setia, aku pingin punya suami baik, istri baik, aku pingin punya suami alim, punya istri yang alim, kealiman, kebaikan, itu tuh kalau kerjasama. Makanya ku bersamakan kalian itu dalam sebuah wadah kata Allah untuk saling bekerja sama. Tidak akan pernah sempurna seorang hambaku kalau tidak bekerja sama. Nah, kadang-kadang kan nuntut gitu. Makanya kalau bahasa pendeknya itu suami pakaian istri, istri pakaian suami, saling melengkapi. Nah akan jadi ribut kalau harusnya gini. Iya. Gitu. Jangan begitu. Nanti kan ujungnya diam kan? Kan gitu kan? Habis itu episodenya diam-diaman kan? Nah. Bener banget tuh. Sungkem dulu. Nah terus nggak ngomong-ngomong. Nah sampean pasti berpikir, kok nggak ngomong-ngomong lagi? Ya gimana mau ngomong dipatahin lagi? Salah lagi. Tapi dengan situ doang begitu. Tanda karena merdeka. Kalau dengan yang lain enggak lah. Mas Bro, kan kalau Mas Ivan ini nggak bisa dipatahin. Berpikir dulu. Penjelasan dia, Ya, harus penjelasan. harus penjelasan. Berpikir dulu akhirnya baru action. Kalau Mbak ini kan udah action. Nah gimana caranya biar ini Mas Bro? Ketemu. Ya biar ketemu gitu. Dia ngerti semua hal yang akan dia lakukan, itu kujamin. Tapi kadang-kadang tidak ada kepercayaan diri. Itu aja masalahnya. Itu aja ya. Nah ini yang Iya, betul. Puk.
Kan ku bilang suami istri itu bekerja sama. Jadi episode sekarang ini persoalannya hanya puk-puk aja, puk-puk. Yuk bisa, ayo bisa. Nah, dia ini tersesat gara-gara kan situlah laki. Betul. Harusnya Putuskan. Bener banget, Bang. Bener banget. ada dua manusia di muka bumi ini bisa berdiri sendiri walau tanpa orang lain. Baru bisa berdiri ketika ada orang lain. Nah ini ya suamimu support aja, nggak ada satupun. Masalahnya masalah kepercayaan diri. Kalau kita cari pasangan cuma untuk tidur, sangat gampang menurutku. Nakal aja kita. Kalau kita mau cari pasangan hanya untuk cari suami supaya banyak duit, gampang. Kalau kita cari istri hanya sekedar untuk butuh ada yang mencuci baju, sangat gampang. Tapi cari suami atau istri itu untuk dijadikan partner hidup, bekerja sama. Itu yang benar. Nah, kenapa kita dengan orang lain bisa bekerja sama, dengan pasangan sendiri kadang susah. Kenapa itu sebabnya? Karena kita sibuk oleh perasaan hati. Kan aplikasi cinta itu menurut orang tuh lemah lembut, seremonial gitu. Nah, suamimu tuh yang tipe kedua yang mesti harus. Kan kadang-kadang nggak gengsi juga dia untuk minta tolong. Sedangkan kebanyakan laki-laki itu gengsi. Nah situ tuh malah kesal. Kamu kan laki-laki. Harusnya kan irup aja kopi nih, jangan mikir-mikir. Kan gitu. Nah itu permasalahanmu sama dengan Mbak Weni. Mbak Weni itu dulu begitu. Tidak Mbak, diasuh. Nah baru berubah. Begitu berubah langsung naik kelas dia. Nyesal lah aku merubahnya. Semenjak berubah kondisi itu agak berubah dengan aku tadi. Masalahnya sama Mbak. Sama. Anak. Kayak gini kan nggak dibantahnya aku ngomong. Biasanya nggak kayak gitu juga, Peri. Iya. Mas bro, aku kan biasanya membantain mulu. Nah ini enggak. Ngerti kan? Ya kalau memang banyak masalah terbuka lah. Nah gini. Ya harusnya belum ngomong langsung lesu badan nih. Udahlah narik selimut aja lah dah. Tidur jalan. Karena memang dia begitu wataknya. Jadi gini, komunikasi itu akan terjadi dengan baik, bukan karena kita mengerti dengan apa yang kita omong, tapi karena kita mengerti dengan siapa kita ngomong. Nah, kadang-kadang kita ini kalau aku harus begitu, orang harus begitu. Itu. Aku pasti beda ngomongan Mas ini kan Mbak. Kalau dengan Mbak pasti tak gitu. Karena wataknya gitu. Kalau dengan Mas Ipan jadi gini Mas. Nah, gitu. Aku kan kalau dengan Mas Diksi itu Mas Diksi jadi gini Mas Diksi. Nah, ini begini. Oh iya juga Bang ya. Nah. Coba kalau aku ngomong harus gini Mas Diksi, berantem gua sama dia. Hei lo kenapa berantem gitu. Itu karakter. Iya. Itu karakter. Jadi bukan soal salah dan benar. Gitu. Kamu ada Mas Lukman di sini hadir. Halo. Dari tadi datang. Itu juga tidak bisa dia diajak ngomong tang gitu. Nggak bisa. Harus dijelaskan jadi gini. Nah itu karakter. Jadi bukan karena tidak tegas, bukan karena tidak ngerti, tapi
Saya rasa jarang sekali ada laki-laki butuh support perempuan Iya. di zaman sekarang. Iya, Betul. 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 Nah ini enggak ada gengsi. Jadi yang Kebanyakan menentukan dia gengsi. besar atau tidak nanti sampai dia mau, dia ini bukan tidak mau, tapi karena berpatok, lo kan laki-laki, harusnya lo yang pegang tangan dong, masa aku? Dari dulu kayak gini terus aku, karena memang lihatlah Mbak, sesusah-susahnya Mbak, baik itu teman sahabat, ujung-ujungnya curhat dengan Mbak kan, benar gak? Karena orang tidak melihat itu di diri Mbak. Sekarang aku mau tanya, aku analogikan sederhana sekali agar Mbak sadar diri. Ada satu rumah mewah di Pondok Indah itu, otomatis menurut orang banyak isinya dan berduit. Belum tentu kan? Apalagi ada lampunya. Nah orang melihat Mbak tuh kayak gitu. Taunya kayak orang berduit, orang yang nggak punya masalah, makanya ngadu mulu. Nah sementara jauh di lubuk hati Mbak ini, kemana aku nih ngadu kan gitu kan. Aku mau cerita ya. Cerita ke siapa ya? Cerita ya. Nah begitupun dengan suami. Ah harapan satu-satu suami lah tempat aku ngadu. Baru mau ngadu, suami yang ngadu. Jadi gini, salah lagi. Karena Mbak tuh seorang ibu. Sosoknya. Sosok ibu Iya. yang dilihat. Iya. Bukan sosok wanita. Iya. Itu. Nah, cuma kadang-kadang kan pengen, nah sementara sifat aslinya manja, tak nyambung dia nih. Iya. Sifat aslinya tuh manja, tapi tampilannya tuh sosok Iya. ibu. Jadi orang kalau ngeliat sampean tuh adem. Nggak tahu apa kita lagi sedih, main cerita-cerita. Nah jadi gitulah kesimpulan podcast tuh ya. Kita tutup aja. Aja. Karena habis ini kayaknya masih ada lanjutannya ya. Enggak, maksudnya tuh persoalan ini kan, persoalan kayak gini nih kan enggak kalian berdua aja. Ya, Paham nggak? mewakili banyak pasangan. Mewakili banyak orang di luar sana. Nanti kalau kita bicara pribadi atau apa nggak usah di Ya, podcast nggak usah. gitu. Tapi tergantung bayarannya. Nah. Aku tuh Seperti kesepakatan awal tadi, kalau di luar lagi syuting sudah ada yang menghadang di Aku ujung tuh- sana. ketajaman batinku ini ditentukan ini. Kalau segini rada semangat. Iya. Kalau gini doang rada sinyal tuh Iya. paham kan? Tapi Langsung gatal kepalaku. tapi kesimpulannya adalah Mbak ini setiap orang melihat pasti sosok ibu adem. Nah itu kelihatan banget. Jadi terbukalah apa adanya dan dukung. Senang dia. Senang. Jangan dipatahin. Itulah kalian berantem mulu. Kenapa berantem? Kan maksudku benar. Kata dia nih kan. Ya sudah bersikap aja. Padahal jauh di lubuk hatinya nih, iya aku tahu. Nah, adanya lo tuh siapa tahu kan jadi aku nih semangat gitu. Nah habis itu mereka bertanya-tanya berdua, terutama dia, kenapa jadi ribut ini? Karena aku nyari kasih jalan keluar. Habis itu diem-dieman, kenapa jadi dia? Iya. Maksudku kan bukan untuk ribut. Iya. Yang sampean tidak paham, karakternya tidak seperti itu. Nah lo tanpa sadar ngukur sampean, paham nggak? Betul. Padahal cuma butuh endorsan gitu ya. Nah.
jawabannya udah ada tuh tadi. Niat menyampaikan Mbak ini benar, Tadi tapi endorse. caranya. Iya, dia lupa dengan siapa dia ngomong, Iya, mentalnya betul. seperti apa. Betul, betul. Aku nyambung itu kan karena aku mengerti ini orangnya kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi aku itu kadang-kadang jadi anak SD, kadang-kadang Iya. jadi anak SMP, kadang-kadang SMA, kadang-kadang mahasiswa, kadang-kadang dosen. Tergantung dengan siapa aku Iya. berhadapan. Karena gini, yang ku mengerti ini menurutku ringan, belum tentu menurut orang ringan. Nah, mungkin tidak tahu karakter suami ini, karena patokan Mbak kan laki, Yes. suami. Nah, di podcast ini datang untuk kuberitahu wataknya. Mantap. Iya, dia senang. Asu aja udah. Asu aman dunia pokoknya kalau jadi asu mah. Panam. Pokoknya kalau Mbak asu pasti terjadi gencatan senjata. Iya. Nah, kalau selalu gencatan senjata, ujungnya proklamasi. Iya. Itu tanda udah proklamasi udah, dua orang itu. Yes. Cuma rada kurang ajar akhirnya. Itu aja yang bisa ku sampaikan. Iya, Oke. Semoga jadi satu kesatuan. Amin. Diasuh ya. Diasuh. Namanya juga ibu Mbak. Gitu. Jadi menurut orang sabar itu kan ada batasnya. Menurutku tidak ada. Gitu. Jadi ini kayak anak yang punya skill, penentunya sampean. Nggak boleh nih. Tapi kalau di luar rumah, nggak dia. Jangan main-main. Aku rada hafal dikit. Tapi kalau di rumah nggak mencerminkan kayak di luar. Iya. Karena adem duluan kan Mas ya. Betul. Nah, kalau mengharap dia bisa romantis tapi itu bisa Iya. spekulasi Iya. tiba-tiba. Betul. Kalau disuruh kaku. Betul. Surprise. Betul. Ya. Betul. Jadi seminggu lagi kita ulang tahun pernikahan. Nah, malah nggak ada hadiah pasti. Betul. Salahnya diingatkan. Betul. Diem aja berarti. Ya. Tapi kalau nggak diingatkan dia mikir Iya. sendiri. Masa kenal aku dari sampean? Situ kan istrinya tiap hari bersama. Makin dikasih tahu makin malas dia. Dia orang yang tak bisa nahan diri. Jadi kalau tidak suka tidak. Ya. Nggak bisa basa-basi. Cocok dengan ketua. Dan dia ini, cocok nih dengan Mas Diksi ini. Ini membaca ketua dan wakil. Kalau Mas Ketua Diksi ini kan kayak mental Baperan. Mbak. Pokoknya sikat. Hmm. Nah, ini katakan. Nah ini nanti dulu. Mari kita pertimbangkan. Ini cocok banget tuh Mas. Satu ngegrab, satu ngegas. Ya, itu kan main gas aja itu. Gitu. Nah, benar itu, benar kalian tuh. Benar, cocok banget berdua. Itu nggak tahu kalau itu amfibi itu. Nggak cocok libas. Ini kalau di kerjaan lain ya, kayaknya ketua yang harus Ya, harus dijaga. ya, itu. Jadi kayak kalau di kepresidenan tuh kayak Soekarno Hatta. Oke. Nah, tinggal penentunya situ ya. Ya. Jangan lagi ya pecat aja kalau nggak cocok. Jangan lagi gitu ya. Jangan. Tahan, kuasai diri. Gitu. Itu aja yang bisa ku sampaikan. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ngambil ilmu, saling mengerti akhirnya satu sama lain. Denny hanya butuh
maunya kan. Padahal dia ini tidak sadar ya, dimanapun berada pasti jadi tempat orang bergantung. Iya. Tempat gantungan orang banyak. Iya. Nah kalau marah marahlah dengan Tuhan, karena memang difungsikan Allah itu seperti itu. Beruntunglah kalau salah satu hambaku itu kujadikan keran. Keran itu tempat nampung air, air itu pada akhirnya untuk orang banyak dan air itu kehidupan. Beruntung. Dan orang-orang yang ku beri tanggung jawab buat banyak orang, pasti perjalanannya lebih banyak menderita daripada tidak. Supaya dia mengenal, mengerti, merasakan dan mengalami. Dengan begitu dia akan bisa kasih jawaban. Ada yang mau belajar ilmuku? Enggak. Ya, ya. Terima kasih. Terima Enggak, kasih. kayaknya enggak ya. Enggak dulu. Iya, iya. Kebetulan aku orang yang baik. Itu bubar podcastnya. Mau sih tapi nggak bisa disalahgunakan. Kalau bisa disalahgunakan lo mau juga. Mbak banyak mengerti akan hidup bukan karena akademik kan, karena perjalanan. Nah, dan Mbak yakin dia bisa dulunya. Sementara dia kayak nggak bisa apa-apa kan menurut pendapat orang. Kalau aku ceritakan bisa nangis nih di sini. Udah itu aja. Sukses buat kalian. Yeay. Dimanapun berada dilindungi Tuhan. Amin. Diridhoi, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki. Amin. Kata Allah itu sebaik-baiknya hambaku yang berguna buat orang lain. Sekali lagi sukses, mohon maaf lahir batin. Amin. Itu aja gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ini podcast paling aneh. Kenapa? Biasanya bintang tamu yang banyak ngomong. Ya. Ini aku yang banyak ngomong. Lo aja yang mewakilkan ya. Ya karena mereka tidak ada persoalan di pekerjaan. Persoalan yang ribet dikit tadi gitu. Dikit tapi nyusahin. Itu dia. Kan dia suka mikir. Kalau dari jauh tuh banyak rencana dengan Iya. bininya tuh gini-gini. Dia kalau dari jauh banyak rencana dengan Mas ini. Begitu ketemu udah kayak Tom and Jerry. Nah, nanti merenung masing-masing. Salahnya di mana? Tapi ini aku baca ini apakah sebuah siasat gitu untuk ketua ya. Kalau ini akur kan ketua makin melesat juga. Ketahuan ini. Nah, makanya di podcast kali ini aku yang banyak omong. Ya. Karena mereka tidak ribut di ruang lingkup kerjaan. Yang tadi di Yang kita ini pisah. pingin dimong sehingga kayak anak kecil didukung, intinya gitu. Ini kan yang panah, Shung 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 gitu. ada lilin misalkan kan gitu. Itu aja ya Iya. persoalan di situ. Jadi sukses buat kalian. Amin. berdua. Amin. Amin. Itu Sebelum aja. ditutup tadi sebelum duduk di sini ya di kursi panas bintang tamu sebuah jawaban mungkin banyak ya pertanyaan nanti bakal ditanya apa mungkin deg-degan juga ya mau dibaca. Taunya gimana sekarang perasaannya Mbak dulu deh Mbak. Setelah dibaca diwakilkan isi hatinya oleh Mas Bro. Kayak ngerasa lebih oh berarti gue seharusnya gini loh gitu Jadi loh. tahu Iya jadi hal- tahu apa itu yang harus seharusnya dan gini tidak loh harus. gitu itu nggak boleh yang terlalu tough gitu karena kan iya biar bagaimanapun juga sebenarnya kan memang tadi kayak Mas Bro bilang kan gue harus jadi seorang ibu gitu kan gitu. Bukan harus jadi memang Memang ibu. jadi ya jadi nggak punya pilihan lain Nah, kalau lo tidak mau jadi ibu, lo melawan identitas. bener-bener jadi emang ya gue seorang ibu gitu kan Iya. jadi ya biarin aja maksudnya dia pulang ke rumah bukan sebagai tamu karena memang ya tempat dia kan di rumah jadi ya ya udah sih gitu jadi kayak sekarang tuh ngerti gimana gue harus bersikap gitu aja sih Mas Bro so ya terbuka pikiran dan hati. iya Kalau Mas Ivan gimana Mas? Ya,
alhamdulillah sih artinya bahwa yang tadi di pikiran yang bermacam-macam tadi kan. Iya. Alhamdulillah akhirnya biniku ngerti. Emang dari kemarin. Jadi yang namanya kita, ya mungkin tadi kata Mas Bro tadi bahwa saya ini kan sebenarnya kan lebih banyak kan konseptor sebenarnya. Artinya bahwa orang planner. Nah, cuman memang terkadang kan kita tuh udah punya, sebenarnya saya tuh yang namanya kita planner pasti kan udah ada mitigasinya, bermasalahnya begini, oh ini jawabannya begini, kalau ini nggak jadi ini begini. Sudah tersusun Tapi gitu ya. saya tuh kadang tuh ya bener, nggak pede kan, kira-kira bener nggak sih yang gue buat ini kan gitu kan, akhirnya kan karena gue merasa istri gue ini adalah pendamping gue yang harusnya paham, gue pengen sebenarnya udah ayo sikat gitu. Tapi kan kadang waktu kita ngomong, oh apaan sih gitu, lemas lagi gitu kan jadi kan. Akhirnya gagasan itu tidak hilang, keluar. akhirnya nggak keluar, akhirnya pada saat kita mau eksekusi pun jadi ragu gitu kan. Aduh akhirnya kebetulan mikir lagi, duit nggak ada, modal nggak ada, apa nggak ada, nih jantik begini-begini, buyar semuanya. Kayak gitu. Sebenarnya jadi artinya lagi. bahwa, nah pada saat ini, artinya bahwa ini diungkapkan kemudian akhirnya kan, dan itu yang sebenarnya yang gue harapkan itu kan cuma satu sebenarnya, artinya bahwa lo tolong deh, support gue aja yang penting. Tanpa lu harus berpikir yang macam-macam, tanpa lu harus membantah gua, tapi dengan lu ngomong, ya Pak nggak apa-apa, ayo aku dukung. Itu tuh udah adem rasanya, hati tuh. Itu artinya itu memang benar, artinya memang. Aja mama. Nah, yang tadinya awalnya gua pikir bahwa gua akan dibaca bla 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 bla, ternyata oh berbeda kan gitu. Itu yang buat gue akhirnya ternyata memang nggak bisa kan gitu. Artinya bahwa gue nggak bisa apa yang ada di kepala gue, karena semua itu ya jalanin aja kan gitu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya yang jadi masa lalu itu ya bukan masa lalu kan gitu. Masa lalu itu tuh ada yang lain gitu loh. Akhirnya apa? Nah ini kan tertutup dengan satu masalah yang ini dengan masalah yang kecil tadi, kan gitu. Nah ini kita tidak pernah sadar. Nah, jadi artinya kita selalu berprasangka bahwa oh ini akan begini, sebenarnya itu kan nggak bagus, kan gitu. Nah ini yang akhirnya ya alhamdulillah sih mulai membuka. Artinya bahwa yang gue harapkan tadi bahwa segala sesuatu itu ya sebenarnya intinya cuma satu sih sebenarnya, gue cuma butuh support. Ya makanya aku berkutat di situ, karena bebannya di situ toh. Betul. Karena dengan ya benar tadi, karena kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, yang namanya permasalahan itu kan semua harus inilah, harus ini. Aduh kontrakan udah mau habis nih, ntar lagi. Aduh ini anak ini mau masuk sekolah ini, wah ini belum dibayar, semuanya kan banyak di kepala nih. Kadang kan kita pengen leha-leha gitu kan, kata pengen ya kan gitu kan, kan gitu kan, tiba-tiba apa sih lu buar ya kan, gila gitu kan. Nah itulah kadang kalau itu akhirnya diam, daripada nanti jadi masalah lebih besar lagi, lebih baik kita diam. Nah ini yang akhirnya kan tidak pernah terungkapkan. Sebenarnya gue tuh nggak suka lo dengan cara lo seperti ini, tapi kan karena kita tidak mau menambah permasalahan, akhirnya timbul kan diam. Ya makanya aku yang mewakili. Kan akhirnya kan mendam. Makanya artinya dengan adanya hal yang seperti ini kan terbuka semua. Akhirnya bahwa begini lo, maunya aku, maunya kamu begini, ayo kita bareng-bareng. Kan kira-kira kan seperti itu. Sama-sama mendapat jawaban. Jawabannya kan jelas. Apa yang harus kita lakukan begini loh. Berdua. Kan begitu. Jadi benar pepatah bilang bahwa orang besar itu di belakangnya itu pasti ada istri yang hebat. Benar nggak? Benar. Tadi Bang Ferry bilang apa? Pinter milihnya kan gitu. Tutup lagi.
Oke. Tutup lah. Udah nggak benar, tutup. Itu dia bintang tamu sebuah jawaban hari ini. Semoga pembicaraan tadi dari awal sampai sekarang juga bisa Cepat menjawab nanti nambah. persoalan teman-teman semua yang nonton. So, udah tutup aja akhir kata. Aku Birgi Putri dan Ferry Koboy, kita pamit. Ketemu lagi di episode Terima kasih. selanjutnya. Bye-bye.